1. Minum manis berlebihan. Risiko gagal ginjal dan cuci darah meningkat. 2. Kasus menurun diabetes dan gagal ginjal anak di Karangasem. Apa hubungan dengan minuman dan makanan? 3. Gula, garam, lemak. 3 musuh tersembunyi dalam makanan olahan. Fakta menarik dari ahli gizi. 1. Minum manis berlebihan. Risiko gagal ginjal dan cuci darah meningkat. Pernahkah Anda membayangkan bahwa secangkir minuman manis yang Anda nikmati setiap hari bisa menjadi bom waktu bagi kesehatan ginjal? Fakta mengejutkan terungkap dari Survei Kesehatan Indonesia 2023, hampir separuh populasi Indonesia, 47,5%, di atas usia 3 tahun mengonsumsi minuman berpemanis lebih dari sekali sehari. Sementara 43,3% lainnya menghabiskan 1-6 kali dalam seminggu. Tapi disinilah letak kontroversinya. Apakah kebiasaan ini benar-benar aman selama ini? Atau justru kita sedang secara perlahan menghancurkan organ vital tubuh kita sendiri? Minuman dalam kemasan yang biasa kita temui di pasaran rata-rata mengandung 22 gram gula per 250 ml, lebih dari 45% melebihi batas konsumsi harian yang direkomendasikan Kementerian Kesehatan. Angka ini bukan sekadar angka statistik. Gula berlebihan dalam darah bisa mengganggu kerja insulin, memicu resistensi insulin, dan akhirnya menyebabkan diabetes mellitus. Dan kita semua tahu, diabetes adalah pintu gerbang menuju kerusakan ginjal yang parah. Bagaimana prosesnya terjadi? Ginjal bertugas menyaring racun dan kelebihan cairan dari darah. Ketika kadar gula darah tinggi terus-menerus, sistem penyaringan ini akan bekerja berlebihan hingga burnout. Akibatnya, fungsi ginjal menurun, dan dalam kasus terburuk, pasien harus menjalani hemodialisis, cuci darah, untuk bertahan hidup. Yang lebih memprihatinkan, tren ini kini melanda generasi muda. Banyak remaja dan dewasa muda ditemukan mengal. 2. Kasus menurun diabetes dan gagal ginjal anak di Karangasem. Apa hubungan dengan minuman dan makanan? Mengkhawatirkan. Konsumsi minuman manis dan makanan tinggi natrium picu lonjakan kasus diabetes dan gagal ginjal pada anak-anak di Karangasem. Postmerdeka.com, Karangasem tren yang sangat memprihatinkan sedang terjadi di Karangasem dengan meningkatnya jumlah kasus diabetes mellitus, DM, dan gagal ginjal pada anak-anak. Fenomena kesehatan ini telah memicu kekhawatiran serius di berbagai kalangan masyarakat dan tenaga medis. Data mengejutkan menunjukkan bahwa dalam rentang waktu Januari hingga Juli 2025 saja, sudah tercatat 5 anak yang memerlukan perawatan intensif dan penanganan khusus dari tim medis di RSUD Karangasem. Yang lebih mengkhawatirkan lagi, beberapa anak penderita diabetes ini bahkan telah mengalami komplikasi gagal ginjal yang mengharuskan mereka menjalani prosedur hemodialisis atau cuci darah secara rutin. Tapi inilah yang jarang disadari banyak orang tua, penyebab utamanya ternyata sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari anak-anak. Dalam keterangan yang disampaikan pada Rabu, 16 Juli 2025, Dr. Niketut Menaeviani, M. Biomed, S.P.A., seorang dokter spesialis anak di RSUD Karangasem, mengungkapkan hasil temuannya setelah berkomunikasi dengan anak-anak yang menderita diabetes dan gagal ginjal tersebut. Mayoritas pasien mengakui bahwa mereka sering mengonsumsi minuman kemasan dengan kandungan gula yang sangat tinggi. Minuman-minuman ini sangat mudah ditemukan dan dibeli di berbagai tempat seperti warung, kios, hingga toko modern. Selain itu, anak-anak ini juga mengaku sering mengonsumsi makanan ringan atau snack dengan kadar garam, natrium, yang tinggi. Penyebabnya beragam, namun salah satu faktor utama adalah pola pengasuhan anak dan jenis makanan yang mereka konsumsi sehari-hari. Berdasarkan komunikasi kami dengan anak-anak penderita diabetes ini, mereka mengakui sering sekali mengonsumsi minuman kemasan dengan kadar gula yang sangat tinggi, jelas Dr. Mena. Terdorong oleh informasi yang diperoleh dari para pasien, Dr. Mena kemudian melakukan penelusuran terhadap beberapa jenis minuman kemasan yang sering disebutkan oleh anak-anak tersebut. Ia menemukan bahwa sebagian besar produk tersebut adalah minuman teh dalam kemasan, dan setelah diteliti lebih lanjut, ternyata kandungan gula dalam minuman-minuman tersebut memang sangat tinggi. Kondisi ini tidak hanya tidak baik untuk kesehatan, tetapi juga sangat berbahaya jika dikonsumsi secara berlebihan dan dalam jangka waktu panjang. Faktor yang memperburuk situasi adalah kurangnya pengawasan dari orang tua, sehingga anak-anak memiliki kebebasan untuk membeli minuman atau makanan apapun yang mereka inginkan tanpa mempertimbangkan dampak kesehatannya. Untuk mencegah peningkatan lebih lanjut pada kasus diabetes dan gagal ginjal pada anak-anak, Dr. Mena menghimbau para orang tua untuk meningkatkan pengawasan terhadap pola konsumsi anak-anak mereka. Orang tua perlu memberikan pemahaman kepada anak-anak agar tidak jajan sembarangan, terutama menghindari konsumsi minuman kemasan dengan kadar gula tinggi dan makanan ringan dengan kadar garam tinggi. Selain itu, orang tua juga dianjurkan untuk lebih memperhatikan pola makan anak dengan menyediakan menu makanan sehat di rumah,
serta mendorong konsumsi sayuran, buah-buahan, dan air putih yang cukup. Kami juga menemukan bahwa anak-anak ini sering mengonsumsi makanan ringan dengan kandungan natrium yang sangat tinggi. Ini menjadi salah satu pemicu anak terkena diabetes, dan efeknya bisa berlanjut ke gangguan ginjal. Beberapa pasien kami yang sudah mengalami gagal ginjal terpaksa harus menjalani prosedur cuci darah secara rutin, tambahnya dengan nada prihatin. Apakah Anda sebagai orang tua sudah memperhatikan pola konsumsi anak-anak Anda? Bagaimana pendapat Anda tentang kemudahan akses anak-anak terhadap minuman dan makanan tidak sehat ini? Mungkinkah ini adalah waktu yang tepat untuk mendorong regulasi yang lebih ketat terhadap penjualan produk-produk tinggi gula dan natrium kepada anak-anak? Bagikan pendapat Anda di kolom komentar. Nat. Post terkait. Comeback gunting langsung terhenti di babak pertama Japan Open 2025. https://comeback-gunting-langsung-terhenti-di-babak-gunting-pertama-Japan-Open-2025/. Ribuan ikan mati di Danau Batur dibersihkan. https://postmerdeka.com/ribuan-ikan-mati-di-danau-batur-dibersihkan/. SDN 6 kawan hanya dapat 5 siswa baru. Kadisdikpora sebut dampak keberhasilan KB. https://postmerdeka.com/sdn-6-kawan- hanya dapat 5 siswa baru Kadisdikpora sebut dampak keberhasilan KB/. Disdikpora Denpasar klarifikasi kasus anak yatim yang tak lolos masuk SMP negeri. https://disdikpora-denpasar-klarifikasi-kasus-anak-yatim- yang tak lolos masuk SMP negeri/. SPMB SMPN Denpasar 2025. Jadwal, tata cara dan link daftar ulang. https://spmb-spmpn-denpasar-2025-jadwal-tata-cara-dan-link-daftar-ulang/. Hari terakhir SPMB SMPN Denpasar jalur domisili, 2833 berkas pendaftaran ditolak, koordinat rumah banyak keliru. https://hari-spmb-spmpn-denpasar-jalur-domisili-2-833-berkas-pendaftaran-ditolak-koordinat rumah-banyak-keliru/. 3. Gula, garam, lemak, 3 musuh tersembunyi dalam makanan olahan. Fakta menarik dari ahli gizi. Perlu diketahui, ada 3 musuh tersembunyi dalam makanan olahan yang kita konsumsi sehari-hari, yaitu gula, garam, dan lemak. Ketiga komponen ini seringkali tidak kita sadari karena tersembunyi dalam berbagai jenis makanan olahan. Namun, perlu diingat bahwa konsumsi yang berlebihan dari ketiga komponen ini dapat meningkatkan risiko penyakit tidak menular. Dr. Marudut Sitompul, MPST, Ketua Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Ahli Gizi Indonesia, DPP Persagi, bidang ilmiah, baru-baru ini memaparkan pentingnya membatasi konsumsi gula, garam, dan lemak dalam upaya mencegah penyakit tidak menular. Ia menjelaskan bahwa gula, garam, dan lemak merupakan zat gizi yang diperlukan tubuh, namun dalam jumlah yang tepat. Konsumsi yang berlebihan, terutama dari makanan olahan, dapat menjadi pemicu serius berbagai penyakit tidak menular. But here's where it gets kontroversial. Apakah kita sudah cukup teliti dalam memantau kandungan gula, garam, dan lemak dalam makanan yang kita konsumsi? Mari kita simak lebih lanjut. Gula, garam, dan lemak, 3 komponen penting yang harus dikendalikan. Dalam paparannya, Dr. Marudut menjelaskan bahwa gula, garam, dan lemak merupakan zat gizi yang diperlukan tubuh, namun dalam jumlah yang tepat. Konsumsi yang berlebihan, terutama dari makanan olahan, dapat menjadi pemicu serius berbagai penyakit tidak menular. Pertama, gula, free sugar, meliputi semua gula sederhana yang ditambahkan ke makanan dan minuman oleh produsen, koki, atau konsumen, serta gula alami dalam madu, sirup, dan jus buah. Konsumsi gula lebih dari 50 gram per orang per hari dapat meningkatkan risiko diabetes, obesitas, dan penyakit jantung. Kedua, garam, natrium, yang dikonsumsi secara berlebihan dapat meningkatkan risiko tekanan darah tinggi, stroke, dan penyakit jantung koroner. WHO merekomendasikan asupan natrium tidak melebihi 2 gram per hari. Ketiga, lemak jenuh dan lemak trans yang dikonsumsi secara berlebihan dapat meningkatkan risiko penyakit jantung koroner. Berdasarkan panduan WHO 2023, konsumsi lemak jenuh disarankan tidak lebih dari 10% dari total energi harian, dan lemak trans di bawah 1% dari total energi harian. And this is the part most people miss. Membatasi konsumsi gula, garam, dan lemak tidak hanya tentang mengurangi jumlahnya, tetapi juga tentang memilih sumber yang sehat. Misalnya,
Menggantikan lemak jenuh dan trans dengan lemak tak jenuh dari sumber nabati seperti alpukat, kacang-kacangan, atau minyak zaitun bisa menjadi pilihan lebih sehat. Jadi, apa yang bisa kita lakukan untuk membatasi konsumsi gula, garam, dan lemak? Pertama, kita harus lebih teliti dalam membaca label makanan dan memilih makanan yang rendah gula, garam, dan lemak. Kedua, kita bisa menggantikan makanan olahan dengan makanan segar dan alami. Ketiga, kita bisa membatasi konsumsi makanan cepat saji dan gorengan. Dengan demikian, kita bisa mengurangi risiko penyakit tidak menular dan menjaga kesehatan tubuh. Namun, perlu diingat bahwa perubahan kebiasaan makan tidak bisa dilakukan dalam semalam. Kita perlu melakukan perubahan secara bertahap dan konsisten. Jadi, mulailah dari sekarang dan lakukan perubahan kecil dalam kebiasaan makan Anda. But here is the question. Apakah Anda sudah siap untuk memulai perubahan dan mengambil kendali atas kesehatan Anda? Berikan pendapat Anda di kolom komentar di bawah.